Hello, welcome back to Beyond Aesthetic Talks, dan saya hari ini Elis Kalista sudah berada di Beauty World, yaitu one of the largest one-stop beauty partner concept in Indonesia. Sudah bersama saya juga Bapak Effendi selaku CEO dari Beauty World. Pak, thank you banget ya udah diajak hadir, dan juga saya dijamu di kantor Beauty World Indonesia ya Pak ya. Nah, ini saya mau nanya nih Pak, kan Beauty World tuh menawarkan lebih dari 1000 tipe produk di bidang beauty, ada health juga, kemudian ada hair spa, ada wax, aksesoris, beauty device, mesin, body spa, bahkan ini ada dari buatan Jerman, Italia, dan juga China ya Pak ya. Aku pengen tahu nih, apa 3 kunci sukses yang bukan hanya membangun tapi juga mempertahankan bahkan mengembangkan perusahaan hingga sejauh ini? Ya, pertama koleksi dulu, mungkin kita sih 3.000-an produk sih. Udah 3.000-an produk sekarang, oke. Jadi ada kosmetik, skincare, ada estetik, beauty, machinery sama aksesoris. Yeah. Nah, jadi kalau kunci suksesnya sih menurut saya ada 3 ya. Yang satu sih lebih ke integritas sih. Jadi Beauty World itu kita udah berdiri udah 21 tahun. Yeah. Nah, kita selalu ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer kita semua. Kepada klinik kecantikan, reseller-reseller yang menjual produknya di online dan sebagainya. Jadi terhadap ke customer kita itu kepercayaan itu sangat penting. That's why Beauty World itu ingin menjadi bukan hanya supplier saja, tapi sebagai partner kepada customer kita sih. Jadi kita itu kalau mau ya grow together. That's why slogan Beauty World salah satunya adalah partner to grow together. Jadi itu sangat penting. Yang pertama integritas kita. Jadi kita harus memberikan yang terbaik, konsultasi yang terbaik mengenai produk kita apa aja, ya, sehingga mereka itu bisa menggunakan produknya dengan benar dan cuan. Dan cuannya itu penting ya Pak. Cuan. Bagaimana mereka itu bisa BAP cepat. Nah itu paling penting karena kalau mereka BAP cepat akhirnya buka lagi. Nah kalau mereka maju baru kita bisa maju. That's why saya selalu bilang jangan kita yang maju saja. Kita harus selalu mengingat customer kita gimana mereka harus maju. Jadi kita berpikirnya terhadap mereka supaya mereka maju baru kita bisa maju. Nah itu yang pertama. Nah kedua menurut saya intuisi juga ya. Jadi contohnya kayak di pandemi. Jadi kita punya 130 karyawan. Kita harus bergerak cepat. Harus pada klinik, salon pada tutup. Nah, yang kita hadapin adalah pandemi dan kemudian kita langsung mengambil beberapa produk kesehatan seperti masker, hand sanitizer. Ya akhirnya kita bisa survive di sana. Kemudian surprisingly ya sejak pandemi itu online dahsyat banget, booming banget. That's why kita ada infrastruktur di sana. Sebelum pandemi 1-2 tahun itu kita udah bergerak di bidang ke online. Jadi akhirnya reseller online kita itu jalan banget, maju banget. That's why kita boleh bilang kita bersyukur banget Beauty World selama pandemi pun kita tetap jalan, tetap grow, cuan ya Pak ya. Tetap grow sih ya. Jadi kita harus bersyukur di sana. Nah ketiga menurut saya yang ketiga adalah impact. Jadi penting sekali bahwa kita jangan memikirkan not only make an income but make an impact. Jadi bagaimana kita bisa memberikan impact kepada orang di sekeliling kita. Nah itulah Beauty World. Jadi Beauty World ingin terhadap customer kita, terhadap supplier kita, terhadap siapapun karyawan kita. Jadi kita bisa memberikan impact yang selalu positif. Jadi 3 itu tadi ya viewer. Jadi 3 kunci suksesnya yaitu 1 integrity, kemudian kedua inovatif ya, jeli melihat peluang atau terus beradaptasi dengan kondisi gitu ya. Terus terakhir impactful. Wow, oke. Inspiratif banget nih Pak. Nah, terus berikutnya untuk visi sendiri dari Beauty World itu kan yaitu to be leader beauty partner for aesthetic beauty and wellness which provide the beauty product and equipment for salon, spa, clinic needs. Dan kira-kira dari menurut penilaian Pak Effendi sendiri, kira-kira dampak atau pencapaian terbesar apa nih Pak yang sudah diberikan Beauty World 21 tahun pada industri kecantikan di Indonesia? Kita sih kalau mau bilang dampaknya sih yang saya paling senang ya kalau saya mendengar customer kita yang baru buka klinik, dia menggunakan produk kita, contohnya mesin kita lah. Dia
langsung kontak saya, Pak, saya itu 1 bulan 2 bulan mesinnya udah balik modal loh. Jadi itu sesuatu yang menurut saya sangat senang banget gitu. Bagi kita business is not only business but udah lebih ke friendship juga kadang-kala. Nah Pak, tadi kan Pak Effendi kan bilang ya senang juga berbagi nih ya Pak ya, seputar bisnis. Nah, kalau bisnis itu kan pasti nggak lepas dari tadi marketing, kemudian pricing, sales. Nah ini yang paling penting juga nih Pak ya, dengan tadi 3.000 lebih produk, kemudian sekarang udah ada 7 ya Pak ya, sampai ke luar kota, Bandung, kemudian luar pulau juga ya, ada Makassar, ada Bali, ada Pekanbaru. Ini yang saya nggak kebayang tuh sistem warehouse-nya, penyimpanannya. Ini kan harus diperlukan satu sistem pergudangan manajemen yang sangat baik ya Pak ya. Kalau boleh di-sharing juga, inspirasi dan edukatif juga buat viewer ya Pak ya. Jadi memang kita menampung produk kita 3.000-an itu ya kita udah ada tim masing-masing sih, dan mereka udah mengetahui apa yang harus dilakukan. Jadi dari awal kita contohnya belanja produknya dari luar negeri atau dari lokal pun ya, karena kita produk ada yang dari luar negeri, ada yang dari lokal. Ya kemudian ya tentu saja melakukan PO, kita melakukan impor, membayar pajak, melakukan komunikasi dengan freight forwardingnya gitu, dan sampai ke Indonesia-nya akhirnya diterima di gudang logistik kita, kemudian kita QC dulu, ya semua itu ada timnya masing-masing, kemudian kita memastikan mesin itu udah bisa berjalan dengan baik, kemudian dites oleh trainer kita, ya kan, trainer kita bagaimana mesin tersebut kalau digabungkan dengan produk kita menjadi sebuah menu treatment yang memang bisa menjual dan bagus dipakai. Yang tiada duanya ya Pak ya, belum ada duanya. Betul. Kemudian baru kita akan distribusi ke semua cabang-cabang kita. Kurang lebih sih seperti itu ya. Nah, Pak Effendi juga sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Kesehatan dan Kecantikan di Indonesia ya Pak ya. Kalau untuk APK 2 ini nih berdiri kan sejak April 2015. Sebagai wadah badan usaha untuk meningkatkan kemitraan antara pengusaha juga dengan instansi pemerintah baik swasta terkait dengan kecantikan dan juga kesehatan. Kira-kira apa aja nih Pak manfaat para anggota ini yang tergabung dalam asosiasi APK2 ini? Ya sebenarnya asosiasi itu kita bentuk bersama dengan teman-teman itu sebenarnya supaya kita itu jadi kompak dan mempunyai wadah ya untuk berinteraksi juga dengan pemerintah supaya jauh lebih baik komunikasi kita ya. Nah di bidang industri kita kecantikan ya tentu saja ada badan regulator untuk kosmetik seperti BPOM ya, mungkin ada kategori kosmetik tapi obat ya seperti botox itu juga BPOM. Nah ada juga alat kecantikan ya atau alat kesehatannya itu Kemenkes ya. Jadi asosiasi kita itu menjadi wadah, udah pasti memberikan informasi yang jelas kepada teman-teman pengusaha bagaimana sih contohnya dia mau melakukan pendaftaran contohnya. Jadi ya asosiasi itu adalah ya jadi wadah kayak untuk kita lebih solid lagi sih, lebih semua informasi kita sharing, semua regulasi kita juga sharing, ya lebih ke arah sana. Pak Effendi, aku pasti percaya banget obrolan kita hari ini banyak menginspirasi juga mengedukasi viewer yang bermain di industri ini, dan semoga kedepannya kita juga bisa kolaborasi ya Pak ya. Iya pastinya pasti banyak yang bisa kita collab karena zaman sekarang udah zaman kolaborasi sih. Thank you Pak Effendi. Terima kasih Bu. Bye bye.